Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan berkahnya bagi Anda dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program acara Lagi On Air. Nah, kembali lagi bersama kami tentunya di pagi hari ini. Saya Bang Biring dan juga tentunya sobat saya ada Mas Slamet. Ya, Masya Allah, Bang Biring makin tampan ya dengan penampilan yang baru. Alhamdulillah, Masya kemarin kan hari Allah. Jumat. Oh, Jadi iya. kita sunnah-sunnah di hari Jumat itu salah satunya adalah memotong cucu, Aha, motong gaji. Enggak, motong motong gaji enggak termasuk motong ya, Pak. kuku, kemudian Hmm, motong rambut. Ya kita jalanin lah, kan begitu Masya kan. Allah. Apalagi kemarin-kemarin kan gondrong. Oh, gondrong. Iya, karena ini kan musim-musim pandemi jadi agak parno gitu kan kalau Oh, mau pangkas rambut Masya Allah. atau Kira kemarin mm. apa gitu kan? Nunggu hari tasrik habis gitu, baru dipotongin. Oh, ya enggak. Oke, Ya, alhamdulillah. Di pagi hari ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah ya, kembali kita berjumpa dalam pembahasan eh apa Bang nih, Biring. Mat? Nah, ini nih, Tematiknya. sedep ini. Ah, Terkadang Bang Biring, iya. kita sadar ataupun kadang nggak sadar, Mm, betul. kita sering berbuat yang namanya kezoliman. Iya, kadang kita zolim pada diri kita, Hmm, zolim kepada Allah. hmm, Ya, di sini Allah nggak merasa di sini Allah tentunya tidak terzolim. Maksudnya kita berbuat zolim kan ya. begitu. Padahal Kembali, Bang Biring, zolim itu adalah salah satu perbuatan yang diharamkan. Wih, ya iyalah. ah, Apalagi sesama manusia nih, betul. sama Allah nih. Wah, Itu hati-hati. hati-hati. Makanya kali ini yang Hmm. mau kita kupas sampai tuntas, sampai betul-betul nampak dan terasa tuh. Iya, iya. Iya. Insya Kalau udah Allah. serius makin dicengengesin. Nah, ya udahlah, kita sapa aja narasumber kita yang udah hadir nih Iya Bang betul. Biring. Hmm. Ada Ustadz Ilham Tumanggor. Assalamualaikum Insyaallah. Ustaz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Pagi hari ini kita bahas seperti yang antum bilang tadi yaitu tahrim zulmi Ustaz. Mm-mm. Nah, yaitu Haramnya haramnya kezaliman. haramnya berbuat zalim ya. Oh Hmm. iya, haramnya berbuat zalim. Ya, Nah, jadi sebetulnya ini kita harus cari ini Ustaz. Ah, cari apa? pengertian zolim itu apa sih sebetulnya dulu? Itu dulu. Iya, Nah kan kita Betul. nanti baik. berbicara jauh tapi nggak tahu apa itu zoliman kan begitu. Betul, namun sebelum itu Bang Ah, Biring, kita ajak juga oh nanti bagi iya para betul. pemirsa dan pendengar yang mau bergabung bersama Mm-mm. kita di sini, Ya. silahkan nanti hubungi kami di 0617944282. Jangan segan-segan dan jangan sungkan-sungkan, silakan di paket hematnya di Ya, SMS di 0852 71153456. Oke. langsung aja kita masuk ke materi kita. Iya. Tadi apa yang tanya Bang Biring? Apa sih itu zolim? Itu dulu Betul. kan. Heeh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Baik, ini satu tema memang sebenarnya mungkin kita sudah sering mendengarkan berbagai ulasan ya, berbagai ceramah dari para asatidzah ya. Dan ini kita kembali mengulasnya dalam rangka mengingatkan ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya. Dalam Islam ya kita diperintahkan untuk berbuat adil dan dilarang untuk berbuat zalim ya. Kita Iya. sering mendengar istilah adil ya, maka lawannya adalah zalim. Dalam definisi yang disebutkan dalam bahasa Arab, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudi'ihi, Hmm. menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, Mm-mm. Syekh Al-Utsaimin ya ketika menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai makna zalim. Zalim itu adalah maknanya kurang ya. Kurang. Artinya apa? Tidak memenuhi hak ya, hak yang Hmm. seharusnya. Tidak memenuhinya ini bisa eh, terjadi dengan dua hal. Yang pertama tarku wajibin, yang kedua fi'lu muharramin. Ya, meninggalkan yang semestinya atau yang seharusnya. Kemudian yang kedua dengan melakukan perbuatan yang diharamkan atau melampaui batas ya. Iya. Jadi itu termasuk zalim. Jadi zalim itu bentuknya bukan hanya apa namanya melakukan perbuatan diharamkan, tapi juga tidak menunaikan haknya. Itu juga termasuk ke dalam zalim ya. Atau dalam Oke. bahasa sederhana yang sering kita dengar, zalim itu artinya melampaui Melampaui batas ya. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tadi bahwa zolim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, Pak Ustaz. Mm-mm. Karena kalau kita di Indonesia ini kan
meletakkan sesuatu pada tempatnya itu sering kita sebut adil gitu. Iya. Berarti intinya kalau zolim itu adalah tidak adil, kan Mm-mm. begitu kan? Kalau tidak zolim berarti adil gitu. Gitu. Iya. Lawan dari kata adil kan Iya, gitu. memang benar. Iya. Ya. Jadi jangan kita katakan adil apa namanya kalau kita memberikan misalnya untuk keluarga ya anak gitu kan. Kalau kita berikan yang yang sudah dewasa 100.000, yang masih kecil atau TK juga 100.000, ini belum tentu disebut adil Iya, gitu. iya. Bahkan bisa saja anak tersebut apa namanya berbahaya dengan diberikan uang di luar kapasitas yang seharusnya. Iya, Pak Ustaz. Baik, tentu dalam Islam ya, yang ini yang perlu kita perhatikan bersama, banyak sekali larangan ya, baik dari Al-Quran dan hadis, larangan untuk berbuat zalim, dan ancamannya begitu begitu besar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ketahuilah atau ingatlah laknat Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang zalim. Ya, kalau sudah disebut laknat itu berarti mencakup di dalamnya azab ya. Maka ini Iya. harus berhati-hati. Dan ketika dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan laknat, dalam firman Allah laknat, ini berarti termasuk di antara perbuatan dosa besar ya. Kemudian juga banyak sekali ya kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai larangan berbuat zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab suatu penduduk negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih dan lagi keras. Malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim kelak di hari kiamat tidak mempunyai teman dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang yang berbuat zalim tidak beruntung, maka tentu dia akan celaka di hari kiamat. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an tentu banyak sekali ayat-ayat yang melarang seseorang atau seorang hamba untuk berbuat zalim ya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW ya, dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram atas kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya, kemudian ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Bertakwalah kalian atau jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu nanti di hari kiamat menjadi kegelapan. Ya. Jadi intinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan dan hadis-hadis Rasulullah, jelas sekali ya, kezaliman ini karena memang perbuatan yang mungkin seorang hamba tidak sadar melakukannya, atau bahkan banyak yang sepele dengan kezaliman, atau ada yang menganggap bahwa kezaliman yang dia lakukan di dunia itu akan habis begitu saja ketika dia sudah wafat. Tentu tidak, tentu ancamannya begitu besar pada hari kiamat ya. Dan banyak sekali akibat ya yang ditimbulkan dari perbuatan zalim, dan ini yang harus terus kita pelajari dalam hal terutama bermuamalah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hal yang harus kita pelajari ketika kita menjadi seorang pedagang ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengurangi hak orang lain ya. Seperti mengurangi timbangan ya, itu kan termasuk berbuat zalim ya. Dan jangan menganggap bahwa hal itu akan selesai begitu saja di dunia ini. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengembalikan ya semua hak-hak ya, yang pernah diambil oleh seorang hamba. Sampai Rasulullah katakan ya, di hari kiamat kelak seekor kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk digiring ya. Kenapa gitu? Yang tidak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk ya, karena di dunia mungkin yang bertanduk ini menyerang kambing yang tidak bertanduk. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan semua hak yang pernah diambil oleh sesama hamba tersebut ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar ya
menjaga agar tidak mengambil hak orang lain, atau menjaga diri agar kita tidak berbuat hal-hal yang bisa melampaui batas ya, atau menyakiti orang lain. Baik itu menyakiti perasaan atau menyakiti fisik ya, atau Mhm. merusak kehormatan tersebut. Iya, Baik. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, kalau kita melihat tentang kezoliman ini Pak Ustadz ya, kita lihat tadi bahwa suatu saat di akhirat nanti hak orang yang kita zolimi itu akan ditunaikan Pak Ustadz. Iya. Mhm. Nah, pertanyaan saya secara pribadi nih Pak Ustadz ya, kita menzolimi seseorang, berbuat zolim kan. Zolim ini kan lebih luas daripada kata Luas. jahat kan gitu Ustadz. Iya. Bisa jadi menyakitinya kan, bisa jadi menggibahnya. Iya. Itu kan termasuk zolim Pak Ustadz ya. Benar. Nah, hati-hati man. Pagi-pagi nang gibah nanti. Kemudian ini Ustadz, lalu bagaimana kalau kita berbuat zolim kepada orang-orang kafir? Nah, sedangkan apakah dihisap atau tidaknya kan otomatis tidak dihisap Ustaz. Langsung gitu kan. Iya. Mm. Baik, mengenai kezaliman terhadap orang kafir ya. Mm. Pertama di dalam kehidupan dunia ya, selagi kita masih hidup di permukaan bumi ini, tentu syariat Islam juga sudah mengatur bagaimana kita bermuamalah sekalipun dengan non-muslim. Kalau dia tetangga kita, memang dia tetap mendapat hak sebagai seorang tetangga ya. Iya. Maka kita tidak boleh berbuat zalim, tentu kita akan dihisab ya. Dan memang jelas ya, orang-orang kafir kelak di hari kiamat tempatnya jelas kekal di dalam neraka. Iya. Dan kita tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita lakukan terhadap orang kafir tersebut ya. Masya Allah. Dan berbeda tentunya dengan yang seorang muslim ya. Iya. Kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW mengenai orang yang bangkrut ya. Ketika orang tersebut mencaci, kemudian menuduh atau bahkan menumpahkan darah ya, maka di hari kiamat kelak pahala orang yang berbuat zalim tersebut diambil dan diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau sudah habis, maka dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzolimi tersebut ya, sampai habis pahalanya, maka lantas dia tidak ada lagi pahala, maka dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang kafir ya, yang sudah kita zolimi di permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalasnya. Karena jelas sekali kezoliman itu dilarang kepada siapapun ya, kepada makhluk Allah, bahkan kepada hewan saja ada aturan dalam syariat, apalagi ini kepada manusia. Berarti nanti di akhirat hewan-hewan itu bisa menuntut, Mbak. Menuntut iya. Jangan adu sabung lagi, Mbak. Sabung kok diadu. Sabung ayam lagi. Oh. Oke, Ya. insyaallah Pak Ustaz. Iya. Nanti akan kita lanjutkan kembali Ustaz, tentang kezaliman ini karena cukup Baik. menarik di kesempatan kali ini. Iya, soalnya banyak orang yang sering berbuat zolim. Hampir Ya. setiap hari, salah satunya adalah menggosip. Nah itu nanti kita bahas bab khusus Bang bab Firly. khusus, ya. Nanti kalau nggak lari ke sana lari ke sini makin luas kita, nggak siap-siap Ini kita. kan luas nih kan. Aha. Iya. Baiklah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah kita akan kembali Ya. tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.